aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Berbahagialah orang yang menyambut Tuhan. Karena namamu, mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta kita, Sekarang dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hendaklah dosa jangan menguasai kita. Janganlah kita menuruti keinginan yang menyakiti orang lain. Tetapi, marilah kita menyerahkan diri kepada Allah, yang karena kasih-Nya telah melepaskan kita dari kematian kekal, kepada hidup abadi. Berdasarkan Roma 6 ayat 12-13. Mari, kita berdoa kepada Tuhan mengakui kesalahan dan dosa kita. Setiap orang dapat merenungkan apakah sudah melaksanakan perintah Tuhan dan menaikkan doa pengakuan. Kami persilahkan jemaat untuk doa secara pribadi.
Ya Allah Maha Pengampun, kami mengakui, kami berdosa di hadapan-Mu. Kami seringkali tidak menyambut-Mu dan sesama kami dengan sukacita. Meskipun kami berniat untuk tidak melakukan apa yang jahat, kami justru hidup dengan cara yang menyedihkan hati-Mu. Maafkan kami, Tuhan. Melalui kasih karunia Tuhan Yesus dan dengan kuasa Roh Kudus, lepaskanlah kami dari kecenderungan melawan kehendak-Mu. Bebaskanlah kami dari sikap dan tindakan yang tidak menuntun kami kepada hidup sebagai murid Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, jadi bagaimana? Bolehkah kita terus berbuat dosa? Tentu tidak. Kalian tentu tahu bahwa kalau kita menuruti kemauan seseorang, kita adalah hamba orang itu. Kalau yang kita taati itu dosa, kita adalah hamba dosa. Akibatnya, kita akan mati. Tetapi kalau yang kita taati itu Allah, kita adalah hamba Allah. Akibatnya, Allah menjadikan kita sahabatnya. Dahulu, kalian hamba dosa. Tetapi syukur kepada Allah, kalian bukan lagi hamba dosa. Sekarang kalian taat dengan sepenuh hati kepada ajaran benar yang diberikan kepada kalian. Kalian sudah dibebaskan dari dosa dan sekarang menjadi hamba Allah yang menuruti semua kemauannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita tunduk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk kehidupan yang terus Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Dan kami ingin terus menjalani kehidupan kami dalam rasa syukur. Dan kini, berkati kami dengan sabda-Mu, supaya kami terus beroleh berkat dan dapat menjadi berkat pula bagi keluarga dan bagi banyak orang di sekitar kehidupan kami. Ya Roh Kudus, berkuasalah atas diri dan kehidupan kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada kesempatan ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-10, ayat 40 sampai 42. Demikian dituturkan bagi kita. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar,
ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Anak-anak, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil kita hari ini adalah bagian dari pengajaran Tuhan Yesus kepada para murid-Nya tentang pemanggilan dan pengutusan para murid. Mereka diutus untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Dan untuk melaksanakan tugasnya itu, mereka telah diperlengkapi dengan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, serta melenyapkan berbagai macam penyakit dan kelemahan. Mereka juga diingatkan untuk hanya bergantung hidup kepada Tuhan. Keterikatan mereka diharapkan bukan pada materi, pada hal-hal lain di dunia ini, termasuk keluarga, bukan pada itu, tetapi keterikatan mereka hanya kepada Tuhan saja, dan satu-satunya penolong yang utama dalam kehidupan dan pelayanan mereka. Para murid juga diingatkan untuk tidak perlu khawatir tentang apapun, termasuk ketika harus berhadapan dengan rupa-rupa penolakan, berhadapan dengan penentang-penentang kabar baik, dan lain sebagainya. Anak-anak, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kabar baik yang dimaksudkan tentu saja adalah karya penyelamatan Allah atas umat manusia di tengah-tengah kehidupan ini melalui Tuhan Yesus Kristus. Tentu, tidak semua orang mau menerima berita yang disampaikan oleh para utusan atau para murid karena rupa-rupa sebab pula. Tuhan Yesus sendiri pada waktu itu juga menyadari bahwa kehadirannya tidak selalu membawa kedamaian. Ada kalanya ada penentangan dan membuat pemisahan antara mereka yang hidup dalam kebenaran dan yang terus bertekun dalam dosa, antara mereka yang setia di jalan Tuhan dengan mereka yang memilih jalan-jalan kehidupannya sendiri. Juga pertentangan kadang muncul dari orang-orang terdekat para murid atau kita, yaitu keluarga. Karena rupa-rupa alasan, pertentangan-pertentangan bisa muncul dan membuat para murid atau mereka yang bertekun dalam pelayanan menjadi berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Untuk itulah Tuhan Yesus menguatkan para murid dengan bersabda, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Ayatnya yang ke-40. Perkataan ini mudah diterima oleh para murid maupun orang banyak. Di waktu yang lampau, sekarang juga yang akan datang, sebab ada pemahaman umum bahwa menyambut dan menghormati seorang utusan
itu sama halnya dengan menyambut dan menghormati yang mengutusnya. Pemahaman umum ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menguatkan para murid-Nya di waktu itu, sekarang, dan yang akan datang, agar para murid tidak merasa sendirian dalam kehidupan dan dalam karya pelayanan. Mereka juga diharapkan tidak rendah diri karena rupa-rupa keterbatasan dan pergumulan yang juga harus dihadapi. Sebab jika mereka diterima atau ditolak, sesungguhnya orang-orang itu menerima atau menolak Tuhan yang mengutus para murid itu. Barang siapa menyambut nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ayatnya yang ke-41. Anak-anak, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menyambut seorang nabi sebagai utusan Tuhan dengan ramah, dengan sukacita, dengan tulus hati, akan beroleh berkat sama seperti berkat yang diterima oleh nabi atau utusan Tuhan itu. Hal itu juga berlaku bagi orang yang menyambut orang bijak, orang baik, orang benar, karena melakukan kebajikan, karena menyampaikan kebenaran yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, jika yang datang ke dalam kehidupan kita adalah utusan Tuhan, maka marilah kita memperlakukannya seperti dengan tulus kita menyambut Tuhan yang datang ke dalam kehidupan kita. Anak-anak, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus bersemangat untuk melayani sebagai utusan Tuhan. Melayani keluarga, melayani orang-orang di sekitar kehidupan kita, dan siapapun. Jangan takut dan khawatir dengan rupa-rupa kesulitan dan tantangan, serta keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam kehidupan kita. Sekalipun situasinya kadang memang tidak mudah, pilihan-pilihan yang tersedia dalam kehidupan kita juga sangat terbatas. Jangan khawatir. Dalam situasi seperti itulah, kita justru semakin dapat merasakan kedekatan dengan Tuhan dan teruji hati kita ada di mana, kepada siapa kita bergantung dan mengandalkan hidup serta pelayanan kita. Mari kita mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan dan pelayanan kita. Juga jika kita menerima kehadiran para pelayan atau utusan-utusan Tuhan, mari kita menyambut dengan keramah tamahan, kelemah lembutan, dan rasa syukur, seperti kita menyambut Tuhan yang mengutus mereka, juga yang mengutus kita semua. Di situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir pada saat ini, tentu protokol kesehatan harus kita perhatikan bersama demi kesehatan kita, demi kesehatan orang-orang di sekitar kita, demi keselamatan kita, dan demi keselamatan banyak orang. Salah satu kata kunci yang penting untuk ada dalam kehidupan serta pelayanan kita adalah disiplin. Tetapi juga kata kunci yang lain adalah mari kita terus bersemangat. Mari kita terus menjadi utusan-utusan Tuhan. Dan mari kita menerima utusan-utusan Tuhan dengan rasa syukur, dengan keramah tamahan, dengan kelemah lembutan, sebagai Tuhan Yesus, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajarkan semuanya itu
atas kita. Dan itulah kekuatan kita, kelemah lembutan, kesabaran, rasa syukur, optimis. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan masa. Kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Anak-anak, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Setiap kali saya mengatakan kami mohon, anak-anak, Bapak Ibu, saudara-saudara memberikan respon dengan mengatakan, kabulkanlah doa kami. Mari berdoa. Ya Allah Maha Rahim, Engkau telah menyambut kami dan selalu siap merentangkan tangan-Mu untuk memeluk kami, orang berdosa yang Engkau kasihi. Kiranya Engkau juga mendekap dalam kasih atas mereka yang kami doakan saat ini. Kami berdoa bagi orang-orang yang merasa tidak dicintai, yang ditolak, bahkan dibenci dan disingkirkan oleh keluarga dan masyarakat. Tolonglah mereka untuk dapat merasakan pelukan-Mu yang memberi kekuatan untuk bertahan hidup. Berilah kami keberanian dan kemauan untuk memeluk dan menerima mereka, sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Mampukanlah kami untuk terlibat dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. kami berdoa bagi bangsa dan pemerintah Indonesia. Kami bersyukur atas keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama di negara kami. Karuniakanlah kami hati yang mau saling mendengar dan menghargai, serta menerima dan menyambut mereka yang berbeda. Mampukanlah pemerintah Indonesia untuk dapat mempersatukan bangsa kami dengan tetap menghargai perbedaan yang ada. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. kami berdoa bagi saudari-saudara kami yang sedang sakit dan yang sedang merindukan pemulihan, juga bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Secara khusus kami berdoa bagi Ibu Yuliawati Yusuf Sutopo, Bapak Tukimin Tejo Susilo, Bapak Kalijo Ismoyo, Ibu Ika Septiarsih, Ibu Yohana Rustiningsih, Ibu Karmijan, Ibu Batubara, Ibu Supiati, Ibu Hadis Cipto, Ibu Sunardiati Sarimin, Bapak Gatot Sunarso, Ibu Suyati Kalijo Ismoyo, Bapak Darwin Sitompul, Bapak Edi Purwanto, Ibu Sumaryani Edi Purwanto, Bapak Suparto, dan Bapak Wasiman. Topanglah mereka dan keluarga mereka.
karuniakanlah kekuatan iman dan pemulihan. Kami bersyukur atas kehidupan yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka yang telah meninggal. Secara khusus bagi Bapak Pendeta Sularso Supater, bagi Bapak Pendeta Paulus Yakto, Pendeta GKJ Manis Renggo Klaten. Kami berdoa bagi keluarga yang sedang berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Hiburkanlah dan kuatkanlah mereka. Kami mohon Doa kami. Kami berdoa untuk GKJ Pangkalan Jati dan gereja-gereja di seluruh dunia. Rahmatilah gerejamu dengan hati yang penuh belas kasihan, kemurahan, rasa syukur, dan sukacita sejati. Sehingga gerejamu dimampukan menjadi wakilmu untuk menyambut semua orang dan seluruh ciptaanmu dalam tindakan yang membebaskan, aksi yang menghidupkan, dan perkataan yang menyemangati. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. dan sekarang, dengarkanlah doa pribadi atau keluarga kami, ya Allah. Dengar dan kabulkanlah doa kami, ya Allah, sesuai dengan belas kasih-Mu. Kami mohon dengan perantaraan Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, Allah sangat baik kepada kita. Karena itu, saya minta dengan sangat supaya kalian hidup untuk Allah dan menyenangkan hatinya. Jika kalian hidup seperti itu, berarti kalian memberikan diri kalian kepada Allah seperti kurban yang dipersembahkan khusus untuk Allah. Dan itulah cara yang benar untuk menyembah Allah. Dari kabar baik untuk anak-anak berdasarkan Roma 12 ayat 1. Mari kita naikkan doa persembahan dan syukur yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa di dalam surga, Engkau adalah sumber berkat dan kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan buat kami, dan bahkan Tuhan juga telah memelihara hidup kami. Bapa di dalam surga, kalau pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan, kiranya persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini Tuhan sucikan dan berkati, agar persembahan ini boleh kami pakai di dalam pelayanan kami bersama, di gerejamu di GKJ Pangkalan Jati, dan juga dimanapun kami boleh melayani Engkau. Kami juga berdoa bagi majelis atau komisi, kiranya Tuhan mampukan untuk kami boleh mengelola persembahan ini dengan sebaik-baiknya. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan,
yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyambut Tuhan Allah kita. Dan mempersilakannya menuntun hidup kita. Mari kita menyambut saudari-saudara kita dalam Kristus. Dan menjadikan mereka sahabat kita. Mari kita menyambut orang-orang lain dengan kasih. Dan menolong mereka mengalami pemeliharaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin.